Oke, sudah. Apakah sudah tampil Kak? Sudah Pak. Recordingnya di Belum balik lagi gadis dari kebun. Jadi kebun mana ini garinya sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore Kakak. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan beberapa pertemuan sebelum nanti boring di SMP Negeri 1. Kebetulan pada sore hari ini pertemuan kelima kita akan membahas hanya merefleksi apa yang sudah kita refleksi dari modul 1.1 dan sampai 1.3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mungkin Kak Sutri sudah masuk belum? Ya, sudah Kak. Ya, Kak Sutri boleh digilir untuk teman-temannya yang membaca doa pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih pada Kakak Pasil. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada Kakak Herianto untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kepada Kakak Herianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sutris. Baiklah, kakak-kakak sekalian, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Ya. Kak Sutris. Terima kasih pada Kakak Herianto telah memimpin doa. Kami kembalikan kepada Kakak Pasil, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ketua Kelas Kak Sutris dan juga Kak Herianto yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelumnya Kakak, mohon izin untuk foto bersama dulu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, kita tunggu Kak Doli, Kak Denny, Kak Yogi, Kak Al Periadi. Udah balik Kak Al? Apa masih di Aceh? Mohon izin Kakak, apakah yang lain tampil? Kalau di punya saya cuma Kak Sutris yang tampil nih. Tampil. Tampil ya? Tampil. Kak Dwi bisa screenshot Kak? Karena di tampilan saya ini off semua nih. Mungkin sinyal saya agak lemah di sini. Bisa bantu Kak Dwi untuk ambil screenshotnya? Di bagian mana nih gimitnya? Screenshotnya nih. Ini pakai apa? Kak Dwi pakai apa? Chromebook Pakai atau apa? gimit. Pakai laptop, tidak Ya. pakai Chromebook. Laptop ya? Ya. Print screen bisa? Ada print screen di atas. Nah, saya baru tampil ini Kak Doli. Nah, oke. Tidak Tunggu. ada. Oke, tinggal Dari Kak situ Al aja yang belum Kakak tampil di Pasil. sini. Kak Abdul Rahman. Nah, mungkin saya ganti ini dulu. Provider dulu. Manusia ntar ya. Di sini Kak Al. Oke, mohon tunggu sebentar Kak. Oke, sudah. Tinggal 2 orang yang belum muncul di saya. Mungkin sudah muncul, mungkin karena jaringan saya. Kak Sutris juga bantu Kak kalau bisa di sana Kak. This video is post to problem with. Off lagi, cuma Kak Dwi yang stabil. Cuma punya Kak Dwi yang stabil. Yang lainnya kadang-kadang.
Tapi suara saya masih terdengar kakak? Masih, Pak. Saya dengar kakak. Jelas. Ya sudah. Mungkin screenshotnya saya pending dulu karena nggak muncul juga, cuma muncul SMD. Tuh, Kak Rian Sarizal dapat tapi Kak Dewi hilang. Ya sudah, kita lanjutkan dulu kakak. Mohon maaf, kita pending dulu untuk sesi foto bersamanya karena belum muncul secara utuh. Oke, mohon izin berbagi layar. Apakah sudah muncul kakak? Belum. Belum muncul. Apakah sudah muncul kakak? Sudah kakak. Oke, terima kasih. Baiklah kakak, tadi sudah dibuka dengan doa oleh Kak Herianto tadi. Pembelajaran kita hari ini hanya singkat, kita hanya sedikit berdiskusi dan juga melakukan diskusi di Jamboard terkait proses refleksi yang sudah kita lakukan di modul 1.1 sampai 1.3. Oke, ini kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dan berpartisipasi, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat maupun fitur lainnya yang berada di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Kemudian klik raise hand jika ada yang perlu ditanyakan. Kemudian gangguan teknis merupakan suatu hal yang wajar, jadi tidak masalah kakak. Oke, baiklah kakak. Tujuan kita hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan represif. Ini merupakan tujuan kita di modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3. Kemudian nanti kita sebagai guru nanti akan mampu bersikap reflektif atau mampu merefleksikan terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita lanjut kakak. Oke, nanti kita semua diarahkan ke Jamboard. Jadi kakak-kakak mengisi di sticky note terkait dengan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 15 slide, namun secara total hanya 6 pertanyaan. Namun ada beberapa sub soal yang berisi 3 jawaban, kurang lebih seperti itu kakak. Oke, agenda kita hanya pertama menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan dengan menganalisis tulisan refleksi menggunakan 6 pertanyaan
Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan muncul di Jamboard kakak. Nah, nanti kakak sesuaikan satu pertanyaan, satu sticky note nanti. Sticky note itu beda dengan Figma kemarin. Kalau Figma kemarin agak berat, yang sekarang agak lebih ringan. Namun ada batas dalam proses penulisan. Jadi ditulis dengan kata kunci saja, karena karakternya kalau nggak salah hanya beberapa, kalau nggak 100 atau berapa. Itu ya kak. Jadi kakak perlu pahami 6 pertanyaan ini, dan 6 pertanyaan ini akan muncul di slide Figma masing-masing. Kita lanjutkan ke kakak. Kemudian nanti kita semua akan menulis di Figma Jamboard ya terkait jawaban kita yang berasal dari soal-soal 6 soal tadi. Kurang lebih sudah dipahami kakak. Nanti untuk link saya akan bagikan di WhatsApp, juga sudah saya bagikan kakak, dan akan saya bagikan kembali di link chat. Jadi kerjaan kita hari ini hanya fokus menulis di Jamboard. Kemudian nanti setelah selesai semuanya, kita akan sedikit berbagi. Kita menunjuk beberapa kakak-kakak, 4 orang mungkin, yang mau berbagi terkait tulisan refleksinya. Apakah sudah bisa dipahami kakak-kakak? Link Jamboardnya sudah saya serahkan sudah saya kirimkan di pesan dan juga WhatsApp. Silakan kakak-kakak mengakses. Itu kalau tidak salah tidak perlu akun, jadi langsung bisa mengisi kakak. Mungkin Kak, pertanyaan tadi bisa di-share di grup Kak. Ya, pertanyaannya sudah sesuai di slide masing-masing. Kalau udah masuk ke Jamboard, setiap slide Jamboardnya sudah ada pertanyaannya kakak. Ini sudah saya screenshot, share screen terkait pertanyaan. Apakah sudah ada tampilan untuk Jamboardnya? Sudah Kak. Ya, jadi silakan kakak-kakak masuk ke link Jamboard masing-masing, tulis di sana dengan sticky note, kurang lebih mungkin 20 menit lah. Tapi kan kakak-kakak di sana ada kurang lebih 15 slide atau 14 slide kalau jawab pertanyaannya dengan singkat ya, karena keterbatasan ini juga di sticky note-nya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Nanti kakak-kakak buat ini sticky note kiri. Nanti tulisannya di sini kakak, apakah muncul di sana kakak? Kak Heri udah masuk Kak Heri? Sudah masuk di Figma-nya belum? Jamboard? Figma Jamboard. Tidak bisa masuk kakak, karena pakai HP ini. Itu agak ringan juga Kak. Kalau sinyalnya aman, insya Allah bisa. Beda dari yang kemarin ya? Iya, tapi ini dicoba berapa kali belum masuk. Belum masuk ya? Oke, mungkin ditunggu saja Kak ya. Aman. Kalau pakai HP ini ada bacanya coba lagi. Item tidak ditemukan. Atau langsung mencari linknya coba Pak ya kan? langsung di Chrome aja Kak. Langsung Coba mencari linknya, simpan kan? dulu, salin dulu linknya, kemudian coba buka di Chrome. Oh ya ya, dicoba dulu. Kadang ke beda browser deh. Ya oke.
Oke, ini boleh yang siapa ini yang sedang mengetik? Boleh diketik namanya dulu, Kak. Ini contoh. Ini masuk ke kayak Play Store itu kalau dari HP ini. Play Store. Nggak usah nggak? Iya, Dari browser kayak. iya kan Oh, dari Play Store browser, tapi jalur tapi ngarahnya ke Google Play, Google Play. Google Play. Ini Kak Rian Sarizal. Oke, saya mengerjakan refleksi biasanya setelah pembelajaran. Oke. Kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya Kakak di atas ini Kak ya, yang saya lingkar ini. Nah, diklik ke kanan itu akan ke slide berikutnya atau ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin punya Kak Rian ini lebih ke pertanyaan 1B Kak Rian ini. Saya mengerjakan refleksi biasanya setelah pembelajaran. Kak Rian mungkin lebih cocok ke ini Kak, ke Oke, 1B Kak jawabannya. oke Kak. Saya rubah. Oke, tinggal di copy aja. Jangan lupa tulis namanya Kakak ya. Saya belajar bertahap karena seiring banyaknya pengetahuan baru yang didapat. Inti pembelajaran kita hari ini cuma di sini Kak. Nanti menulis di sini, habis itu sedikit dielaborasi, berdiskusi bersama-sama. Itu aja. Setelah itu selesai Kak. Yang ini punya siapa Kak? Malizin? Boleh ditulis namanya dulu. Kalau mau ngambil sticky note baru di sini Kakak, di sebelah kanan sini. Klik di sini kemudian geser ke arah slide-nya. Oke, Kak Dulisti, setelah saya mau satu persatu. Oke, di slide 1 sudah ada Kak Dwi, Kak Yogi, dan Kak Rian Sahrizal. Oh, kakak-kakak yang lain mungkin ada masalah atau bagaimana? Oke, ada 13 slide kakak-kakak sampai ke pertanyaan 6B.
Siapa yang bisa membantu saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif? Silakan kakak-kakak, kalau sudah di slide satu tadi sih bisa geser ke slide berikutnya. Oke, Kak Doli sudah di satu, Kak Denny, Kak Rian, Kak Yogi, ada 5 orang. Kak Dwi, mungkin Kak Rian boleh ke slide kedua, Kak. Geser yang di atas ini, Kak. Arahkan kosong ke arah panah. Sticky note-nya ambil di sini, Kak, di sebelah kiri. Yang ini siapa ini? Jangan lupa dikasih nama, Kak. Ketika saya selesai melakukan elaborasi modul jawabannya. Oke, Kak Dwi Yusti. Kalau di ke double, Kak, boleh dihapus salah satu. Diklik di sticky note-nya, nanti ada titik 3. Itu yang jalan. Oke. Kak Dwi, Kak Yogi boleh geser ke slide 3 karena sudah menyelesaikan yang slide 2. Slide 3 pertanyaan apa saja yang kakak-kakak tulis dalam melakukan refleksi. Mohon dipahami juga kakak, refleksi kita kemarin banyak mengambil dari refleksi dari Gibbs, di mana ada 6 tahap di situ. Ada deskripsi, perasaan, evaluasi, konklusi, sampai RTL yang terakhir.
Oke, Kak. Kalau sekiranya banyak yang mau ditulis, boleh seperti Kak Yogi yang membuat 2 sticky note sebagai sambungannya. Yang lain ditunggu, Kakak, partisipasi aktifnya di Jamboard, silakan. Kalau yang ada kendala, boleh ini Kak, lewat pesan saja, nanti saya copy paste, saya buatkan di sticky note-nya. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Kak Herianto, Kak Riansa, Kak Alferiadi. Kalau ada kendala di Jamboardnya kakak-kakak, boleh ditulis di pesan saja. Nanti saya bantu pindahkan di sticky note. Silakan kakak-kakak, Kak Abdurrahman, Kak Alferiadi, Kak Rian tadi, ya Riansa.
Izin kakak, bisa dibuka dulu mic-nya. Admin Tisa nanya siapa saja yang tidak muncul katanya. Semuanya tidak muncul. Linknya tadi kak. Yang 1.1 titik Semuanya tidak C3. muncul. Semua tidak muncul. Boleh dijawab sana aja kak. Kak Dwi di grup. Semua ya. Semuanya tidak bisa. Mungkin ada yang kenal Pak Rio dan Kak satu lagi siapa ya? Kak Takiudin. Sama bikin dulu. Ada yang kenal secara dekat mungkin? Kak Denny atau siapa mungkin kenal nggak sama Kak Priyono Enggak, sama Kak Takiudin, guru SMP. kalau Pak Takiudin yang sering berhalangan itu Kak. Ya takutnya ini apa? Kita kan sudah ada 19 pertemuan total. Nah minimal ketidakhadir itu kan 2. Ini sudah yang ketiga ini. Kalau saya WA pribadi sih sudah, tapi jawabannya oke, tapi nyatanya tidak masuk. Ini sudah merah nih, 2 orang tuh. Rapornya merah ya kak? Kehadirannya yang jelas. Orangnya masih hitam lah. Ya, kalau memang maksud saya ini, kalau memang mereka masih niat ikut program, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu kan, walaupun kehadirannya sudah 3 kali nggak masuk. Bisa ada remarknya, kita kasih alasan. Tapi kalau memang nggak masuk, ya besar kemungkinan nggak lolos itu. Di PKG ini kan ada lolos nggak lolosnya juga. Efeknya kami belum paham. Ketika tidak lulus itu apa mengulang atau ada yang lain, belum terlalu paham. Kemarin itu Kak pernah saya tegur kan kenapa tidak pernah ikut Zoom dalam kegiatan PKG, katanya lagi sibuk. Lagi banyak kegiatan katanya di sekolah. Kita di sekolah. Iya. Nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu apa kesibukan masing-masing. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ini kan, kalau ada niat insya Allah bisa. Kalau kemarin tuh katanya kepala sekolah saja agak kaget. Kok bisa kamu ikut program katanya. Nah sampai sekarang 2 orang itu belum mengumpulkan surat izin sama fakta integritas. Tadi pagi Baru tadi saya pagi WA minta surat itu Pak. minta surat itu kan, contoh surat izin sama fakta integritas. Sudah dikasih kan. Kupikir sore ini hadir atau ngerespon, tapi kayaknya enggak juga. Itu yang bikin bingung. Apa sudah ada yang sampai ke halaman 13? Kak Dewi, ya Kak Dewi Isti sudah ke halaman 8. Bagaimana? Oh, ini Kak Yogi juga ternyata. Tertumpuk. Oh, Kak Deta, sorry. Kak Deta sebentar. Oke, mohon izin Kak Dwi. Sesi kita ini ada 2. Sesi pertama yaitu menulis refleksi di Jamboard. Yang kedua nanti diceritakan atau dielaborasi bersama-sama melalui diskusi bersama teman-teman. Berhubung Kak Dwi ini sudah agak duluan, mungkin mohon izin Kak Dwi Isti, apa masih itu? Bisa menceritakan lagi Kak Dwi terkait hasil refleksinya berdasarkan tulisan yang ditulis di Jamboard. Ya, izin Ke untuk yang pertama dulu. teman. Oke. Saya zoom out dulu. Oke, nih Kak Dwi. Nah, boleh dielaborasi sedikit Kak Dwi terkait ini.
tips dan trik Kak Dwi dalam melakukan refleksi terkait modul seperti apa? Ya, bagaimana Pertama, cara Kak Dwi nulis? Silakan Kak Dwi. pertama saya membaca dulu isi modul tersebut, kemudian saya telaah. Setelah saya memahami isi modul tersebut, maka saya refleksi sesuai dengan isi modul tersebut. Oke. Ada lagi Kak Dwi? Udah cukup. Nah, sekarang yang kedua Kak Dwi. Yang kedua terkait kapan biasanya Kak Dwi menulis? Bisa dielaborasi lagi Kak Dwi? Saya menulis refleksi ketika saya sudah mengelaborasi modul tersebut atau sudah memahami modul tersebut, sudah mengerti modul tersebut, baru saya merefleksinya. Oke, berarti secara keseluruhan dulu atau partisi, perbagian dulu Kak Dwi kira-kira. Perbagian kalau saya Kakak. Oke, Misalnya 1.2, 1.2.A, saya pahami dulu isinya, saya baca dulu, baru saya refleksikan, terus selanjutnya seperti itu. Oke, siap. Itu sesuai program kita, partisi, bagian per bagian. Jadi setiap selesai modul satu, kita refleksi. Tugas kita seperti itu, kurang lebih sampai di 2.1 nanti ada seperti itu. Nah, ketika 2.2 sampai 2.6 mulai nanti ada aksi nyata dan bukti karya. Nah, bukti karya nanti kita upload di PMM masing-masing. Baik itu berupa tulisan, modul ajar, atau video aksi nyata yang sudah dilakukan. Itu nanti setelah dikurasi atau ditelaah oleh tim penilai nanti. Jadi diharapkan nanti selain program PKG-nya ini bergerak, di PMM kan masih sedikit kalau nggak salah kan, Iya. konten-konten tentang PJOK itu masih sangat sedikit. Kalau yang guru kelas, guru lainnya sudah banyak. Tapi konten-konten terkait dari guru PJOK itu masih sangat kurang. Nah, PKG inilah salah satunya untuk mendorong agar guru-guru mampu berinovasi dan berkreasi melalui PMM nantinya, melalui bukti karya yang bapak-bapak atau kakak-kakak yang buat. Oke, mungkin lagi Kak Dwi terkait perasaan. Bagaimana perasaan Kak Dwi saat melakukan refleksi? Perasaan saya saat melakukan refleksi senang karena saya mendapatkan ilmu baru. Setelah saya membaca modul, saya mendapatkan ilmu baru, trik baru, kemudian saya bisa lebih memahami diri sendiri atau memahami kekurangan diri sendiri. Seperti itu. Jadi tujuannya kemana? Ke arahnya? Ke arah yang lebih baik? Ke arah yang lebih baik insya Allah. Kalau lebih baik berarti prinsip dari refleksinya dapat itu Kak Dwi. Oke, terima kasih Kak Dwi. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak Dwi ya? Oke. Mungkin sekarang pertanyaan. Yang terakhir udah belum? Walaupun belum, kita coba Kak Dwi, mungkin bisa Kak Dwi secara dielaborasi nanti Kak Dwi. Siapa yang biasa bantu Kak Dwi? Membantu Kak Dwi sebagai guru PJOK yang reflektif. Ini sosok siapa kira-kira? Apakah teman sebaya, teman sejawat, yang atau bisa membantu saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama, siswa itu sendiri. Siap, keren. Itu top. Karena tanpa siswa itu yang membantu saya tidak akan jadi guru PJOK yang reflektif. Kalau teman sejawat, sejujurnya mereka hanya membackup atau membantu menyemangati dari belakang. Yang pertama membantu saya hanya siswa itu sendiri. Oke, siap. Jawabannya memang top. Kalau itu kuis, top survei memang Kak Dwi. Dari kemarin memang ya, scope kita, target kita adalah siswa. Jadi kalau kita mengambil siapa yang bisa menjadikan kita sebagai guru reflektif, yang pertama ya siswa. Kenapa? Tujuan pembelajaran itu adalah output akhir yang akan kita sajikan kepada peserta didik kita. Iya, benar. Oke. Nah, masalah tujuan pembelajaran itu disusun sendiri oleh guru. Menyesuaikan dengan abilitas sama PCO kemarin. Voice, choice, dan ownership dari peserta didik masing-masing. Oke, terima kasih Kak Dwi. Keren jawaban-jawabannya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya saya cek lagi ya kakak yang udah duluan, udah memimpin klasmen. Kak Dwi boleh dilanjut ke slide berikutnya Kak Dwi ya. Siap.
Kak Deta udah muncul top 2 nih. Oke, mungkin Kak Deta, mohon maaf ganggu waktunya. Bisa open mic Kak Deta? Iya Kak. Boleh minta elaborasinya Kak terkait apa yang sudah Kakak tulis di tentang refleksi terhadap modul pembelajaran yang sudah kita lalui. Iya Kak. Oke, mungkin saya bertanya di bagian nomor 4.a ini Kak. Bagaimana cara Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kemarin kan kita sudah menemui beberapa rubrik kan, mulai dari GIPS, kemudian ada topi, cuaca, 4M, 4P, dan lain sebagainya. Kira-kira untuk Kak Deta nih cenderungnya kemana Kak Deta? Orientasi untuk refleksinya seperti apa? Soal nomor berapa itu Kak? Yang nomor 4, pertanyaannya bagaimana Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kemarin kan kita pernah ada refleksi pertama, ada kurang lebih beberapa refleksi kan, contohnya dari GIPS, kemudian yang 6 topi, 4P, 4F, cuaca, dan lain sebagainya. Termasuk yang Barton, yang apa, what, so what, dan no what. Nah, kira-kira Kak Deta dalam merefleksi modul itu seperti apa Kak? Mungkin saya merefleksi modul selama yang tadi Kak menggunakan yang Barton Kak. Yang Barton ya, yang 3 Iya. itu ya. Iya. Oke. Apa yang sering Kakak refleksi terkait pembelajaran di kelas Kak? Mungkin dari segi pengalaman siswanya Kak. Pas saya melakukan refleksi ditanya apakah pembelajaran hari ini ada yang ingin dikembangkan lagi atau tidak, Oke. apakah sudah mengerti semuanya apa tidak, apakah perlu perbaikan untuk pertemuan selanjutnya Kak. Oke, itu terkait proses belajar yang dilakukan biasanya di ini ya, di bagian penutup ya. Iya Kak. Oke. Terkait refleksi lainnya Kak, terkait ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah ada refleksi dari Kak Deta? Seperti apa Kakak Deta merefleksinya? Tujuan pembelajaran itu Kak biasanya saya merefleksikan itu melihat dari hasil pencapaian siswa itu sendiri Kak. Itu orientasinya kemana? Ke nilai? Iya Kak. Berarti di penilaian sumatifnya atau formatifnya Kak ya? Iya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Deta. Nah, kira-kira bagaimana seharusnya Kak Deta menulis refleksi agar lebih baik lagi? Kira-kira kiatnya seperti apa? Biar penulisan refleksinya lebih baik lagi Kak Deta. Silakan Kak Deta. Nomor 10 itu Kak ya. 5A ya. Di slide 10 ya. Boleh dijawab dulu aja, nanti baru ditulis di sticky note. Sebentar Kak. Bagaimana seharusnya? Mungkin saya menulis refleksi selanjutnya untuk lebih baik lagi, saya menetapkan tujuan refleksi itu sendiri Kak. Oke, orientasinya tujuannya Kak ya. Iya. Ada lagi Kak Deta? Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Deta. Iya. Cukup mungkin 2 pertanyaan saja. Mungkin 2 orang lagi. Saya lihat di top. Kak Dwi sudah di slide 9. Kak Deta, Kak Dwi. Kak Yogi sekarang. Kak Yogi yang udah agak lebih maju di top 3. Kak Yogi, apakah masih standby Kak? Kak Yogi. Ya Kak? Oke, mohon izin Kak Yogi untuk elaborasi sedikit terkait refleksi dari yang ditulis, terkait refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3. Ya. Oke, mungkin saya ke pertanyaan ke-2B mungkin Kak Yogi. 2B. Sini Kak Yogi menjawab. Nah, ini jawaban Kak Yogi. Tampil Kak Yogi di sana? Tampil. Oke. Nah, boleh Kakak ceritakan kurang lebih seperti apa Kak Yogi terkait apa yang muncul di pikiran Kak Yogi setiap kali menuliskan refleksi?
Silakan Kak Yogi. Mungkin ini dari sini jawaban saya itu pengetahuan baru yang didapat berharap akan lebih terstruktur dan dapat dilaksanakan belajar dengan secara sistematis. Ini Pak, mungkin Kak, selama ini kami ini di guru olahraga itu mungkin gaya pembelajaran kami selama ini mungkin di komando itu membuat siswa itu tidak terlalu antusias atau semangat belajar karena tidak adanya permainan. Mungkin dengan belajar dengan diselipkan sedikit ice breaking atau dengan sedikit permainan atau dengan gabungan pemanasan dengan permainan, mungkin siswa akan lebih aktif dan lebih semangat dalam belajar. Berarti Kak Yogi secara tidak langsung sudah menerapkan konklusi atau penyelesaian atas masalah yang Kak Yogi hadapi. Ya mungkin Kak. Oke, luar biasa Kak Yogi. Itu salah satu fungsi dari refleksi Kak Yogi. Jadi ketika kita mampu menganalisis sebuah masalah yang terjadi di pada peserta didik, nah kita menemukan solusi yang akan kita ambil dan akan kita terapkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Kak Yogi. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak Yogi ya. Ya. Terkait nomor berapa ini? Oke, terkait refleksi Kak Yogi. Sorry, pertanyaan satu Nomor berapa Kak? Apa saja yang Kak Yogi tulis dalam melakukan sebuah refleksi? Ini Kak Yogi pakai 2 sticky note. Ya, silakan Kak Yogi, boleh dielaborasi Kak Yogi. 3A ya? Yang 1C, ya. Yang slide ketiga, yang sekarang tampil di ini. 3. Oh ya. Di share screen. Apa saja yang saya tulis dalam refleksi? Mungkin di tadi Kak, terkait dengan hal tadi ya, gaya metode pembelajaran yang sedikit bertentangan terhadap siswa tadi, gaya belajar, terus lagi pengkoreksian diri Kak. Dari tadi yang selama ini gaya komando, mungkin kini lebih memperhatikan tentang keaktifan siswa tersebut. Oke, penciptaan efektivitas dalam proses belajar ya Kak ya. Jadi komando itu tetap perlu, tapi sedikit banyak kita kurangi. Komando itu harus tetap ada. Ya. Karena itu salah satu gaya ngajar kita untuk menjadi kontrol bagi peserta didik. Oke, terima kasih Kak Yogi atas elaborasi dan refleksinya terkait Kak Yogi melakukan refleksi dari modul 1 sampai 1.3 Kak. Jangan pernah bosan untuk berefleksi Kak. Karena setiap akhir modul kita akan melakukan refleksi dengan due date-nya masing-masing. Kerjakan nanti due date tersebut sebelum tanggalnya, tapi walaupun sudah terlambat, lebih baik tetap di upload daripada tidak sama sekali. Karena itu hanya catatan lead saja. Lead itu nanti mungkin haknya Fasil untuk menilai. Yang kami nilai itu bukan cuma cepatnya, tapi juga isi apa yang kakak-kakak tulis atau refleksikan. Mungkin itu aja Kak. Ya. Untuk kakak-kakak yang lain, silakan dipenuhi dulu pikmanya. Kak Riansa tadi mohon izin Kak. Yang Kak Riansa tulis itu untuk yang slide berapa Kak? Panjang banget. 1 Kak. Nomor 1. Kayaknya nggak cukup ini karena terlalu panjang. Sticky note ini agak nggak apa-apa kalau kepotong ya. Boleh Kak, lanjut Kak. Atau mungkin dibuat 2 sticky note seperti Kak Yogi tadi. Izin Kakak, slide 14-15 tidak muncul pertanyaannya. Sudah selesai Kak Dwi. Itu cuma kelebihan saja. Kalau pertanyaannya sudah cukup, sudah selesai. Sudah sampai ke 13. Oke, baik. Thank you sudah menyelesaikan Kak Dwi. Sama-sama.
Oke kakak, mungkin tadi 4:30 kurang sedikit kita mulai record. Mungkin kurang lebih kita cukupkan 5 menit lagi ya untuk elaborasi. Mungkin satu orang lagi yang mau bercerita terkait elaborasi ataupun yang sudah diisi di sini. Walaupun belum menulis, nggak apa-apa, boleh diceritakan saja tentang terkait cara kita melakukan refleksi. Silakan, yang bersedia kakak. Kalau tadi saya tunjuk 3 kakak-kakak yang sudah memimpin klasmen, mungkin ada kesediaan dari kakak-kakak untuk melakukan elaborasi atau belajar bersama terkait refleksi yang sudah dilakukan. Silakan. Kak Alperiadi, bisa dibantu Kak Alperiadi? Sudah lama udah dengar suaranya nih. Kak Alperiadi. Siap, teacher. Hai, sehat ya? Alhamdulillah, teacher. Masih di Sehat. Medan atau sudah ke Sumatera Selatan lagi nih? Perjalanan ini, Oke. teacher. Boleh Masih- sedikit berbagi Kak Alperiadi terkait refleksi. Kira-kira biasanya Kak Alperiadi itu melakukan refleksi seperti apa terkait proses belajar di modul 1.1 sampai 1.3? Monggo Kak Alperiadi. Siap, teacher. Ini kurang jelas suaranya. Nanti kalau jelas baru ini, teacher. Nyambung lagi, teacher. Siap. Suara saya kurang jelas ya? Sinyalnya memang putus-putus di sini, teacher. Tapi yang kami tangkap oke nih, Kak Alperiadi. Oke, siap-siap. Oke, mungkin yang lain, silakan kakak-kakak yang lain. Satu orang lagi sebelum kita closing kakak-kakak. Karena pertemuan kita hanya 1 JP, kurang lebih 45 menit. Kak Yogi sudah. Silakan mungkin Kak Abdul Rahman atau Kak Doli. Oke, silakan kakak-kakak. Kita sudah sampai di sini nih. Tinggal 2 slide lagi. Kita cuma menghentikan refleksi, kemudian sedikit berbagi dari apa yang sudah kita refleksi. Kak Eka, masih standby Kak Eka? Siap masih ya. Oke. Mohon izin bertanya Kak Eka sedikit terkait Kak Eka melakukan refleksi modul 1.1 sampai 1.3. Kira-kira apa yang bisa Kak Eka ceritakan? Mungkin berbagi ke teman-teman kita semua. Cara Kak Eka dalam melakukan refleksi seperti apa? Silakan Kak Eka. Cara melakukan refleksi. Ya. Saya melakukan refleksi berpedoman kepada modul-modul yang telah saya pelajari dan pahami, Pak. Ya. Instrumennya biasanya Kak Eka gunakan apa Kak Eka? Sesuai model-model yang sudah kita pelajari di asinkron kemarin? Apa pakai Barton, pakai Gibbs, atau pakai yang 6 topi, cuaca, atau Saya pakai pakai Barton?
Ya, Mata biasanya itu gips. yang pakai gips ya. Jadi kurang lebih ada 6 tahapan itu ya. Iya. Itu memang secara tidak sadar kita sudah lakukan kayak biasanya. Mungkin tidak terkonsep saja. Tidak Kita terkonsep. sudah Betul ya. mendeskripsikan, sudah ceritakan masalahnya, kan itu bagian dari deskripsi masalah, kemudian identifikasi masalah di situ. Kemudian perasaan-perasaan kita dalam melakukan refleksi seperti apa kan? Itu secara tidak sadar, secara tidak terkonsep itu sudah kita lakukan. Nah, di PKG ini tinggal penguatannya kayak. Jadi, oh Makanya ini yang saya lakukan ternyata bagian deskripsi. Oh, yang saya betul lakukan sekali, ternyata Kak. sudah masuk bagian RPL. Kurang lebih seperti itu. Makanya setelah saya Ya. baca modul itu, rupanya saya ingat kan, ini kan telah saya lakukan, kan itu maksudnya. Iya, betul. Itulah, kadang aktivitas itu sudah kita lakukan, tapi secara tidak sadar itu. Ternyata, oh ini sudah saya lakukan. Termasuk nanti kakak-kakak sedikit bertanya, untuk mengukur keefektifan kita mengajar, ada yang tahu nggak kira-kira? Bagaimana caranya? Saya juga baru dapat di PKG ini, cara mengukur kita efektif atau tidak ngajaran. Berdasarkan ini, perhitungan nanti. Waktu dan efisiensinya. Tapi nanti ini kita akan bahas di luring kakak. Tapi mungkin ada yang sudah tahu mungkin cara mengukur atau menganalisis kita mengajar itu apakah efektif atau tidak termasuk. Tuh. Nanti mungkin itu akan kita bahas di yang lain. Tapi kurang lebih saya mengingatkan dan memberikan motivasi bahwa dalam PKG ini masih banyak hal-hal yang baru, walaupun ada hal lama yang perlu diperbarui, tapi ada hal-hal baru juga yang akan kita dapat nantinya. Kalau saya dan alumni yang lain merasa ya memang PKG ini cukup memberikan wawasan atau paradigma baru untuk kita. Kemarin kami ngajar ya cuma ngajar saja, tapi ternyata ngajar itu butuh menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi siswa, kemudian butuh kebermaknaan, kemudian outputnya mereka nanti secara otomatis dan mandiri melakukan gerak secara jasmani itu dengan kesadaran dan konsep yang kita tanamkan. Jadi secara tidak langsung tugas kita tuh sedikit agak berat sebenarnya, karena pemahaman konsep ke mereka tuh itu yang menjadi tujuan nantinya. Mungkin ada kakak lagi yang mau bercerita sedikit? 5 menit juga sudah terlampaui kakak. Jadi mohon nanti kesediaan kakak-kakak yang belum menuliskan di Jamboardnya, silakan nanti ditulis di waktu luangnya sambil diselesaikan kakak. Dan saya apresiasi juga kakak-kakak yang sudah menuliskan dengan cepat semua pertanyaan sesuai dengan kolom refleksi yang ada di Jamboard tadi. Kemudian terima kasih juga kepada kakak yang sudah berpartisipasi aktif, bukan hanya sekedar hadir, tapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini, kakak. Oke, terima kasih kakak ya. Nah, kemudian ini adalah akhir dari sesi kita. Kita nanti diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi seperti yang sudah Kak Yogi, Kak Deta, dan Kak Dwi tadi sampaikan, bahwa refleksi itu berujung pada perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Kemudian nanti menciptakan hubungan dan keberpihakan kepada peserta didik atau murid kita. Kemudian kita juga diharapkan mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda sesuai dengan beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi, model Gibbs, Barton, kemudian 4 topi, 4F, 4P, dan lain sebagainya. Jadi kakak-kakak jangan pernah berhenti untuk berefleksi dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik kita. Oke, itu saja mungkin kakak-kakak pertemuan kita pada sore hari ini, sedikit namun mudah-mudahan mempunyai makna terkait kita dalam proses merefleksi diri terkait tugas sebagai guru PJOK. Mungkin ada yang mau disampaikan, kakak silakan raise hand sebelum kita tutup.
Ada kakak? Silakan Kak Dwi. Izin bertanya kakak, apakah PKG ini sistem kelulusannya ditentukan dari modul, video ajar, dan lain sebagainya sama seperti PPG atau gimana dia? Oke, untuk kelulusan ya absensi itu mempengaruhi. Untuk yang tatap maya kan maksimal 2 ketidakhadiran. Kemudian untuk tatap muka itu wajib mengikuti seutuhnya. Dari seminggu itu harus ikut. Jadi kalau dia tidak ikut otomatis nggak lulus Kak. Kemudian untuk tugas-tugas, ada beberapa tugas yang hanya komplit dan tidak komplit, dalam artian mengerjakan atau tidak mengerjakan. Dan juga ada banyak yang dinilai. Nilainya itu kami tinggal ngeklik saja. Kalau kakak diminta 4 indikator, itu nilainya 100, tapi kakak tampilkan 3, berarti nilainya kurang lebih 75. Itu tinggal otomatis klik. Jadi apa yang kakak buat, semakin simpel yang kakak buat, berarti nilainya nanti semakin simpel juga. Kami hanya mengikuti itu aja. Biasanya setiap tugas itu ada instrumen atau rubrik penilaiannya. Jadi kalau kakak-kakak buat tugas sesuai dengan rubrik ataupun instrumen penilaiannya, maka nilai kakak-kakak dipastikan di atas 90 atau bahkan 100 kakak. Jadi di sini tidak ada kepelitan nilai, bahkan nilai 100 pun banyak kemarin. Beberapa bagian. Kurang lebih seperti itu kakak. Kemudian yang ya saya teruskan dikit Kak Dwi ya. Yang mempunyai poin terbesar nanti di aksi nyatanya itu kurang lebih banyak. Ya. Izin bertanya lagi, kemudian yang tatap muka itu di bulan depan minggu keberapa? Kalau tidak salah kemarin sesuai jadwal tanggal 13 kalau nggak salah. Berarti di minggu kedua ya? 13 Oktober. Ya, 13 Oktober itu mungkin diasumsikan keberangkatan bagi yang jauh mungkin kan. Nah, yang di tanggal 14-nya baru start mulai. Sama kayak kami dulu ke Palembang. Itu sudah dihitung tuh. Kemarin agak loss dengan dinas karena kita kalau nginep kan agak sulit juga. Tapi kalau memang nanti ada usul mungkin dari peserta yang jauh, ya mungkin dicarikan tempat atau bagaimana. Nanti teknisnya kami tanyakan ke dinas karena penyelenggaranya itu nanti dinas. Kemarin ada opsi di SMK Rawas Ulu atau SMP Negeri 1 Rupit. Jadi dipilihlah SMP 1 Moro Rupit sebagai tempat untuk touringnya. Kalau yang dekat mungkin bisa pulang. Kami kan pulang. Tapi kalau yang lain yang agak jauh, ya mungkin itu yang perlu dipikirkan oleh dinas. Mungkin nanti kami sebelum pelaksanaan luring nanti ada koordinasi dan juga persamaan persepsi mungkin nanti. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti mungkin ada pergantian uang saku dan insya Allah mudah-mudahan ada souvenir juga mungkin kurang lebih. Di samping nanti outputnya kita dapat sertifikat yang dikeluarkan dari PMM sebanyak kurang lebih 120 sekian kalau nggak salah. Saya lupa detailnya, tapi jamnya, poinnya setara dengan hampir guru penggerak. Mungkin nggak setara, tapi lebih dari 100 kurang lebih kakak. Nanti kalau mau di RHK cukup 1 itu aja dimasukin udah, nggak perlu lagi nyari sertifikat yang lain. Cukup 1 itu aja. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada? Kalau tidak kita cukupkan kakak. Sudah cukup ya. Jadi saya minta tolong kakak yang belum melanjutkan jambornya silakan dilanjutkan di waktu luangnya kakak sambil nonton bola atau segala macamnya. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap saling menjaga perasaan, saling menjaga kesehatan, kemudian saling menjaga proses kolaborasi kita agar ya kita sampai di 2 bulan lagi kurang lebih lah. 2 bulan lagi dengan semuanya lulus insya Allah mudah-mudahan. Karena mungkin nanti ada peluang lain setelah kakak lulus. Kami juga kemarin nggak menyangka setelah pendidikan dijadikan pasil kan. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah ini uang jajan kan. Jadi mudah-mudahan berikutnya kakak-kakak mendapat keberuntungan lain nanti setelah mengikuti program ini yang tidak disangka-sangka nanti. Kami juga tidak menyangka akan dijadikan seperti ini. Oke.
Itu saja Kakak. Terima kasih atas kehadirannya, kemudian belajar bersamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mohon izin saya stop recording.